Tapi yang saya aneh Mangi, yang dalam pandangannya Angnay lihat pocong itu yang dilihat wajahnya Angnay yang Mangi. Wajahnya saya yang di pocong tersebut Mangi. Akhirnya saya buka di raya kita. Saya ngomong gitu Mangi. Terus cara pengen tahu mantra tersebut kerja pribenang. Aneh main ke mall ya. Terus nanti kalau ada datang cewek dua ya, Aneh diem aja ya. Itu bener Mangai, gurunya Aneh ngomong ketika yang datang cewek itu ada dua cewek muda-muda Mangai, sekitar 21 tahun atau 22 tahun. Dia datang, temenin minumnya ayo. Gitu Mangai, dia nawarin. Saya diem aja, gurunya Aneh ngomong sama saya, Aneh jangan ngomong, diem aja. Dan jangan mau kalau diajak. Ngapain sih capek-capek kan? Orang aku sekarang udah dateng. Udah ngapain capek-capek istirahat seperti ini, puasa seperti ini. Saya juga mau kok jadi istrinya. Karena keinginan orang tua yang ingin segera menimang cucu, membuat ia harus mencari dan pergi menemui seorang guru spiritual. Berharap mendapatkan amalan pengasihan untuk segera mendapatkan jodoh. Mantra Ratu Ning Jagat pun diterima dan harus dibaca dalam keadaan berpuasa selama 21 hari. Gangguan ulat bulu goib, peri, dan pocong turut menghantui dari ritual yang dijalani oleh Angnay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, siapa di depan kita? Gelap ya, tidak tampak, pasti bertanya-tanya. Inilah Angnay. Nah, sudah ada di depan kita. Muncul Angnay. Semua sudah kenal? Beberapa videonya sudah ada di Malam Mencekam. Ini nontonnya banyak di atas. Sobat MM, sebelum mendengarkan kisah dari Angnay kali ini, tentunya saya mau tanya dulu nih ke Angnay. Angnay, sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat selalu. Terima kasih mau kembali hadir di Malam Mencekam ya. Iya. Angnay, di video yang terakhir itu banyak yang nanya Angnay. Iya. Tentang Nyai Dasimah. Ya, tentang Nyai Dasimah itu. Katanya banyak yang wah Angnay ini halu katanya gitu. Iya, terus gimana jelasinnya tuh? Menyesatkan gitu ya. Ya Angnay ketawa. Ya. Karena secara pribadi Angnay nggak begitulah halnya. Secara pribadi Angnay sebelum mengajak si Jimmy tersebut untuk melakukan ritual, Angnay ngomong sama dia, kamu benar, udah sungguh-sungguh betul, udah tekadmu udah bulat. Angnay ngomong dulu, alangkah lebih baiknya kamu berpikir lebih dalam lagi untuk sebelum melakukan hal tersebut. Jadi disangkanya menjerumuskan. Disangkanya Angnay menjerumuskan untuk menyesatkan temannya Angnay. Secara pribadi Angnay agamis, tetap. Iya. Nah, hari ini Angnay akan berbagi kisah kepada kita. Tentunya kisah yang dialami Angnay sebelum menikah ya. Iya. Jadi pada waktu itu Angnay ini ingin cepat mendapatkan jodoh. Iya. Gitu ya Angnay? Iya betul, dari dorongan orang tua juga sih Mangi. Sehingga melakukan. Iya, Angnay secara pribadi punya keinginan gimana caranya Angnay dapat jodoh, dapat usaha, pekerjaan lah intinya, mudah dalam meraih dapat pekerjaan, karena posisi Angnay juga waktu itu masih nganggur, belum dapat pekerjaan. Jadi pergi ke seorang guru. Iya, ke guru untuk menuntut ilmu apa tadi namanya? Iya, intinya untuk mendapatkan bimbingan dari beliau. Baik. Tapi ketika itu beliau menyarankan kamu harus menguasain ajan ini. Ya. Sobat MM, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya ya. Angnay, kegiatan hari-hari apa nih sekarang? Masih di gali kubur sama bikin ya permainan tradisional layang-layang. Oh, hobi layang-layang ya? Masih ya. Kalau hobi secara pribadi tetap di main layang-layang. Main layangan. Iya. Jadi kerjaan sehari-hari gali kubur. Gali kubur. Masih ya? Masih itu ya. Cuman untuk ngurus aja di pekarangan kuburan yang di sana.
Oke, saatnya kita mendengarkan kisah dari Ang Nai. Ini kejadiannya sekitar tahun 2008. 2008. Seru kisah ini, jadi jangan skip supaya tidak bertanya-tanya nantinya. Kalau setengah-setengah nontonnya pasti bingung nanti. Tanggung jujur nanti bikin tidak pas, akhirnya jadi fitnah yang kurang pas. Iya. Alangkah lebih baiknya Sampai tamat ya. Tamat, tonton ya, biar jadi pelajaran buat kita semua. Oke, malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Ang Nai. Halo Sobat Malam Mencekam, merayakan 1 juta subscriber, tim Malam Mencekam bakal berbagi merchandise 50 t-shirt Malam Mencekam dan grand prize 1 buah handphone. Caranya, tulis komen di kolom komentar video ini. Tulis kalimat ucapan selamat untuk Malam Mencekam, sekreatif mungkin dan dilarang menjiplak kalimat orang lain. Lalu tuliskan akun Instagram dan nama kalian di ujung kalimat. 5 pemenang akan diundi secara acak menggunakan komen picker dan diumumkan di video selanjutnya. So, segera ikutan event ini yang berlangsung mulai dari tanggal 4 sampai dengan 22 Oktober 2023. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Waktu itu Mei 2008 tersebut, ibu sama bapak itu menyarankan Ang Nai, kamu usianya sekarang sudah mapan, sudah hampir 30 tahun. Kenapa kamu kok belum dapat jodoh, sedangkan adik-adik kamu semua sudah pada nikah semua. Mimi juga pengen, ibu juga pengen cepet dapat momongan, pengen punya cucu dari kamu, sedangkan adik-adiknya kamu semua sudah memiliki anak. Kamu kapan gitu, Mai? Lantarannya seperti itu. Ang Nai diem, nggak ngejawab sama sekali pertanyaannya ibu sama bapak. Tapi tetap dalam hati berpikir, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, semoga engkau cepat mempertemukan jodoh sejatiku ya Allah. Akhirnya dengan keinginan seperti itu, Ang Nai sambil berpikir apa yang harus saya lakukan. Akhirnya Ang Nai, ya udah Mi, saya mohon doa restunya. Ya saya akan coba datang sama guru spiritual, guru ngajinya saya. Ikhtiar ya. Ya ikhtiar ke guru biar saya dapat bimbingan dari beliau, Mai. Akhirnya sebelum saya berangkat ke guru saya ngomong sama Mimi, maafin dosa-dosanya saya, Mi. Maafin kesalahan-kesalahan saya. Barangkali saya punya salah sama Mimi, sama Bapak yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Saya mohon maaf lahir batinnya saya. Secara pribadi Mimi ngomong sama saya, kamu nggak punya salah apa-apa. Cuman Mimi punya keinginan kamu cepet nikah. Gimana caranya? Ya saya bingung caranya apa. Makanya pas itu Mimi memberikan doa restu sama ibu bapak, memberikan doa restu ke Ang Nai. Ang Nai izin keluar rumah. Ang Nai permisi ke rumah gurunya Ang Nai. Di situ Ang Nai siapin perbekalannya Ang Nai, baik baju, sarung dan alat perlengkapan yang Ang Nai butuhkan. Malamnya harinya saya minta antar sama adik ipar tuh. Dok, nanti sore anterin Ang ya. Mendi si Ang gitu kata adiknya. Ang Nai Ang Nai perlu mendi, pengen istirahat dikit. Beli rumah tapi istirahat ya. Ang Nai nggak di rumah istirahatnya tapi di rumah gurunya Ang Nai. Oh ya wis, jam pira, katanya jam berapa berangkatnya, habis sholat maghrib aja. Daerah mana itu? Di Cibogo, di Sumberhoe. Daerah Cirebon juga? Cirebon, masih di Cirebon, di Sumberhoe. Guru Ang Nai nggak ada, itu waktu emang guru-gurunya Ang Nai kan banyak ya, yang satu dari Dulang Jero, masih termasuk di wilayah Kelurahan Argasunya, masih Kelurahan Argasunya. Guru pertama Ang Nai emang di situ. Guru Ang Nai yang kedua ada di yang Ang Nai pernah ungkapin masalah ajian rawa rontek. Ang Nai nguasain ajian rawa rontek itu di wilayah Kuningan sana, adalah di wilayah kaki Gunung Cakrabuana tersebut di situ. Dan guru Ang Nai yang ini secara pribadi yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu jati diri. Akhirnya Ang Nai datang ke situ, ke gurunya Ang Nai, masih di wilayah Cirebon juga.
Akhirnya diputuskan berangkat lah ya. Iya, makanya akhirnya itu aneh, wah ya kayak gini ya udah aneh minta izin sama bapak sama bapak sama ibu, aneh berangkat ke gurunya aneh. Akhirnya di situ aneh mohon bimbingan sama gurunya aneh, gimana caranya agar ya cepat dapat jodoh makanya. Intinya cepat jodoh, ditemukan jodoh yang sejati makanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang secara syariat mah kita harus ada hablum minan nas ya makanya. Sebelum kita hablum minallah memohon sama Allah tetap ada tata cara, rasul adab lah, adab yang harus dilakukan. Makanya ketika kita ketemu sama guru akhirnya dibimbing, diarahkan makanya ke jalan kebenaran, ke jalan yang penuh dengan kebaikan. Untuk mendapatkan, kalau untuk sekedar asal nikah saja sih gampang ya, gampang. Tapi kalau untuk menemukan jodoh yang sejati yang betul-betul bisa dibawa suka maupun dukanya kan itu yang paling enak tuh makanya. Yang saling menerima lah itu yang paling sulitnya. Akhirnya disitulah aneh mohon bimbingan sama guru gimana caranya. Akhirnya guru menyarankan ya udah kalau emang harus seperti ini yang dibutuhkan ya. Gurunya aneh ngomong Ki Abdurrahman. Ki Abdurrahman. Kalau cuman secara pribadi aneh manggil beliau Ang. Manggil beliau itu Ang karena anggap aneh udah sama beliau semua kayak kakak sendiri tuh. Bahkan yang bikin gak ngertinya lagi, beliau juga manggil aneh Ang lagi. Saya manggil beliau Ang, di beliaunya manggil ke aneh Ang lagi. Itu Ang artinya apa? Kakak? Kakak, iya. Jadi saya nggak ngerti ketika beliau itu manggil kakak tersebut, ya. Manggilnya kok saya manggil beliau kakak, dianya ke Aneh kakak lagi. Aneh sampai ya udahlah nggak jadi persoalan akhirnya. Aneh dibimbing akhirnya. Usah Aneh harus puasa nih. Sebenarnya sih jodoh yang Anehku udah wisparak, udah dekat sebenarnya sih. Cuman Anehnya sendiri belum ada kemantapan dalam jiwanya. Jadi ianya itu aneh harus tanamkan keyakinan yang sungguh-sungguh. Insya Allah aneh cepat nikah. Ya udah gimana caranya? Aneh kudu puasa 21 hari. Nah aneh harus puasa 21 hari. Jadi ini kita harus puasa. Di mana saya harus puasa? Ya yang untuk pertama ini aneh istirahat di sini 3 hari aja dulu. Untuk pembersihan jadi intinya aneh suruh mandi taubat lah intinya gitu. Puasa taubat dulu aneh disuruh puasa untuk pembersihan ini. Jiwa namanya. Jadi aneh suruh dibersihin dulu jiwa-jiwa yang istilahnya kalau masih ada kekotoran atau si iri dengki dalam hati atau hasut-hasut yang sangat luar biasa aneh harus dibersihkan dulu. Akhirnya aneh ngelakuin puasa tersebut yang 3 hari. Puasa biasa. Masih laku biasa makan nasi, makan yang enak-enak lah, masih wajar ya masih. Buka maghrib gitu ya. Buka maghrib umum kayak orang puasa Ramadan aja begitu. Aneh disuruh laku istirahat puasanya di rumah beliau. Aneh 3 hari di sana. Ketika selesai dari ritual puasa tersebut, malam harinya aneh suruh mandi sekitar jam 12-an. Aneh mandi, udah selesai mandi, aneh suruh sholat. Aneh sholat 2 rakaat hajatnya aja. Engkau bakal peragat sholatnya, ntar kalau selesai sholatnya aneh datang ke sini ya, saya tunggu di sini. Ya udah, aneh jalankan apa yang guru aneh perintahkan. Aneh sholat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sampai sholat sunnah yang lainnya 2 rakaat. Aneh selesai sholat sunnah, aneh nemuin guru aneh, baru di situ guru aneh ngebuka mantra tersebut yang bernama Ratu Neng Jagat. Dan insya Allah guru aneh sendiri, aneh udah mohon izin sih Mang, sebelum publikasi seperti ini Mang. Aneh udah mohon izin, nanti saya ada pertemuan sama krunya MM. Saya pengen ngupas mantra Ratu Neng Jagat. Gimana dapat izin nggak apa-apa Mang. Saya kan izin dulu Mang. Jadi kalau ini kan mantra yang benar-benar sakral ya. Sakral ya. Insya Allah bisa membantu teman-teman yang masih sendiri, masih ngebujang atau sih ini sebenarnya untuk umum baik laki-laki dan wanita sebenarnya sih. Ini mantra ini tersebut tuh buat kalayak siapa saja, baik lawan jenisnya baik laki-laki dan perempuan. Jadi tidak dikhususkan ini buat laki-laki saja, bukan. Mantra ini
memang Tidak ada efek sampingnya insya Allah. nggak berbahaya. Enggak, Maksudnya enggak. ajaran agama Islam ya. Tetap dalam koridor tuntunan ajaran Islam ya, tetap yang mantra-mantra dibaca itu kan tetap ada register, tetap kayak kita pegang HP, tetap yang namanya chip kartu kan harus ada registernya. Nah, ini mantra tersebut sudah diregistrasi sama para wali-wali Allah. Insya Allah udah aman. Karena kalimat mantra tersebut kalau masih belum ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berarti mantra tersebut perlu dipertanyakan. Dari mana datangnya gitu. Makanya setiap mantra yang sudah diregister pasti ada awalan Bismillahirrahmanirrahim atau akhiran dari mantra tersebut Muhammadur Rasulullah. Pasti ada kalimat Muhammad Rasulullah. Itu pasti berarti kan sudah diijazah dan sudah diregister sama para wali-wali Allah itu. Setelah berguru itu seperti apa? Ya itu setelah Anai lakukan ritual selesai ini melakukan puasa yang 3 hari, lalu gurunya Anai menyerahkan mantra tersebut yang bernama Ratu Ninjagat. Boleh ini Anai pengen dibacakan biar mantra tersebut. Sebenarnya mantranya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiku lanang sejagat kasepku sejagat. Ayu sira ora sepira yen bengi ora bisa turu yen awan kebayang ingsun kaya dening nyata mampan sira ora bisa yen uga ora nyana. Ajiku Aji Yusuf Aji Nur Muhammad kang ananing rahi ingsun. Sapa nyapa bakal kegoda, sapa ngina bakal kegawa, sapa ngagoda bakal laksana. Ajiku Aji Yusuf Aji Nur Muhammad. Surat Yusuf, surat Muhammad, ilmu seh situ jena ruang kabeh mucap benar maringku. Ya aku pusaka sawindu murubmu biar mancur lahir batin. Sira orangnya asian iki sadunya. Bumi biar kencana ingsun nyapa surilan lenga. Mataku anggerus arti hidupku tumengkulawe. Bidadari 44 orang nono kang orang nurut maring aku. Ya aku pangeranmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah aman. Dan itu mantra tersebut dibaca selama 7 kali. Terus guru Aneh nyaranin baca surat akhir dari surat At-Taubah di ayat 128 129 yang bacaannya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu dibaca 11 kali, mantra ayat yang dari ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang pertama mantra itunya dibaca 7 kali, terus mantra doa dari surat At-Taubahnya 11 kali. Itu bisa membuka tebar pesonanya kita untuk kewibawaannya kita. Jadi sebelum kita memperoleh kesempurnaan dari amalan yang kita amalkan, tetap itu karena Aneh kan belum dapat perintah yang 21 hari itu ya. Aneh kan belum kerjain, baru Aneh menerima mantranya, penerimaan bacaan ayat dari Al-Qur'annya. Aneh suruh berjalan, kamu puasanya jangan di sini. Sekarang tugas kamu harus ada di sana, di kaki Gunung Cermai. Akhirnya Aneh kemana gitu ya. Kemana? Apakah saya bisa menemui seseorang gitu? Ya udah nanti saya tunjukkan siapa orangnya. Jadi ini yang di kaki Gunung Cermai Aneh nggak bisa sebutkan makanya. Cuman untuk tempat istirahatnya Aneh insya Allah adalah titiknya di kaki Gunung Cermai di Bukit Linggakusuma. Di petilasan yang Prabu Linggakusuma. Aneh Aneh istirahat di situ selama 21 hari. Karena waktu itu emang ya karena 2008 kan alat transportasi udah ada, Aneh pakai helm biar perjalanan. Aneh secara pribadi kan belum punya motor, belum punya pegangan motor atau kendaraan yang lain. Aneh bawa bekal-bekal yang Aneh, bawa tas, bawa perbekalannya Aneh selama 21 hari. Aneh akhirnya berangkat ke guru menemuin kuncen yang ada di sana. Ketemu sama kuncennya, Aneh izin
pengen istirahat di sini selama 21 hari, lalu kuncen tersebut memberikan izin. Nah, ini pun istirahat di situ. Dan proses yang pertama seperti perintahnya guru Anai, kamu sholat 2 rakaat. Kamu sholat 2 rakaat dan setiap malam jam 12 baca mantra tersebut selama 7 kali dan baca ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal itu 11 kali. Makanya setiap saya laku pertama saya biasa-biasa aja, makanya saya puasa 1 hari. Malamnya saya berkhalwat, saya menyepi, berzikir dengan jikiran-jikiran semampunya saya, dengan zikir la ilaha illallah atau sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah membaca mantra, saya perbanyak sholawat, saya lebih memperbanyak sholawat, saya. Malam pertama saya nggak apa-apa, malam kedua masih normal-normal saja. Malam ketiga baru ada sedikit godaan lah. Itu yang namanya semut, banyak banget. Semut hitam. Pertama pikirnya aneh di kaki tuh, di semut apa ya? Itu udah ngegeramang di kaki, udah pada pengen nyerang tuh ke atas, pengen naik, aneh ke bawahin lagi. Itu kayak banyak banget, kerasa banget. Dilihat sama aneh, semut. Tapi semut itu nggak berhenti, tetap sampai aneh selesai. Semut itu nggak mau pergi, aneh cuman ngusir tambah banyak, diusir tuh bukannya semakin sedikit, semakin banyak, terus naik. Itu yang nama naik ke wajah, nutupin sampai mata. Sampai ini tangan-tangan yang aneh penuh dengan semut, baju yang aneh pakai semut semua, Yang aneh diem aja, aneh gimana mau, udahlah. Aneh yakin bahwa dalam hati tuh ini godaan yang aneh. Itu kondisi seperti apa? Saya dalam rumah, dalam rumah. Iya, yang sudah ditempatkan sama kuncen tersebut. Saya kan berkhalwat di tempatnya beliau. Sepi di situ ya? Di sepi sunyi, yang terdengar hanya suara-suara jangkrik. Nggak ada penerangan? Nggak ada, gelap, tetap kan untuk mendapatkan aura positifnya, kita harus berada di tempat gelap gulita. Biar energinya kita semakin menunjang. Tebar pesonanya kita semakin wibawa kita. Cuman ya itu tetap harus melalui tahapan godaan-godaan yang sangat luar biasa. Selang hari yang keempat, saya kedatangan ulet bulu, Ulet bulunya sih nggak banyak, cuman 3. Itu yang namanya gede segini, Pertama kali saya sudah kaget, itu ulet bulu sudah ada depan. Yang aneh dalam pikiran saya belum pernah lihat ulet bulu seperti ini. Itu merah, ulet bulunya merah, bulunya panjang-panjang banget, hampir kayak landak tuh, kayak bulunya landak. Saya sampai merinding pertama saya udah merinding. Ya Allah ya Rob, godaan apa maning gitu, pikirnya godaan apa lagi. Saya belum pernah tahu yang namanya makhluk engkau yang seperti ini, wahai Rob. Saya sudah kaget, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya sempat kaget, sempat pengen pergi, saya tuh. Kaki saya udah tarik, saya ketarik, udah tarik, pengen kabur. Cuma saya dalam hati, ini godaan, ini tuh godaan. Datang ke ulat kedua, sama-sama paniknya, Ulat yang pertama saya sudah panik, datang ulat yang kedua, tambah panik. Itu yang kedua justru lebih sadis, dia ngedeketin, itu udah naik. Itu yang namanya bulu kuduk, merindingnya udah. Saya nggak, pikiran saya gatelnya itu bukan masalah takut digatelnya itu, udah naik. Ya Allah ya Rob, apa ya? Saya cuma gini, akhirnya si ulat bulu tersebut lepas, dari kaki saya. Gini lagi, saya singkirin lagi, dia deket lagi. Berapa saat kemudian, hitungan menit nongol lagi, itu nggak tahu ada di sampingnya Angnai. Yang bikin Angnai kaget, dia ada di sampingnya Angnai, naik ke sini. Angnai dia, ya Allah, udah gemeter, udah bener-bener gemeter, panik saya. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, udah dedak jantung udah nggak karuan, ya Allah ya Rob, ya Rob, ya Allah ya Rob, apa ya Allah ya Rob, udah gini, saya udah bener-bener panik, ya Allah ya Rob. Akhirnya saya tenang, dan semakin saya perbanyak sholawat, ular-ular tersebut akhirnya hilang,
dengan sendirinya hilang. Pas ketika saya mendengar tahrim subuh tuh Mang, assalatu wassalamu alaik gitu wah. Subuh gitu ya. Wah, subuh. Alhamdulillah itu hilang Mang. Ulat-ulat tersebut hilang. Ane udah ngerasa nyaman Ane itu udah. Ane ambil air wudhu lagi. Ane lakukan sholat sunnah, Ane sholat subuh, nah itu Ane istirahat. Jam 7 Ane harus bangun. Cuman tidurnya Ane cuman 1 jam. Tiap malam 1 jam. Lalu berapa hari kemudian ke hari yang kelima, hari yang kelima itu Ane ketemu sama peri-peri cantik. Ang, nikah sama saya aja. Ini yang ini, Ang, nikah sama saya aja. Ang, saya Ang ini, Ang. Itu dia begini Mang. Cantiknya udah nggak umum Mang. Itu udah ada di depan semua. Udah ada di depan semua. Di depannya Ana udah pada jejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawarin semua. Ang, nikah sama ayah saya aja. Saya juga masih sendiri. Saya belum punya suami. Ang, nikah sama ayah aja. Jadi yang ini tuh saling bersautan Mang. Udah sama ayah aja. Tapi ketika datang seorang perempuan yang sangat cantik lagi Mang, pakai mahkota. Itu yang peri-peri itu pada pergi semua. Yang jin-jinnya itu yang lain tuh pada pergi. Kalah yang sama yang punya mahkota tersebut Mang. Dia diem, lihat saya diem. Saya udah tetap masih baca sholawat aja saya. Banyak sholawat. Dia senyum sama saya. Saya biasa aja masih sadis, saya masih sini sama dia. Ngapain sih capek-capek Kang? Orang aku sekarang udah datang. Udah ngapain capek-capek istirahat seperti ini, puasa seperti ini. Saya juga mau kok jadi istrinya. Udah ya istirahatnya cukup Jewis, ilmunya sudah cukup. Tapi saya yakin tugas saya 21 hari baru 5 hari. Udah 5 hari udah datang begituan ya udahlah, orang-orang nggak mikirin. Dia tetap menggoda bahkan dia duduk di depannya Ana. Depannya Ana itu duduk ngambil ngeliatin Ana biasa aja udah. Nggak mikirin, nggak ngomong, nggak apa sama dia. Karena perintahnya Ana nggak boleh berkata-kata sama siapapun. Nah dia pergi ketika mendengar suara kumandang tahrim subuh tersebut dia pergi. Hari yang ke-7 ini nih hari yang ke-7 rada cepot jantung jam 2:30 pagi terbujur sebuah pocong Itu pertama kali Ana lihat, ya Allah ya Rabb, kini emang kayaknya sih. Tapi yang saya aneh yang dalam pandangannya Ana lihat pocong itu yang dilihat wajahnya Ana yang wajahnya saya yang di pocong tersebut Akhirnya saya buka di raya kita. Saya ngomong gitu Saya bingung, saya penasaran lagi, saya semakin buka ini kain kafan yang nutupin dia. Saya buka lagi, lah wajah saya, lah gitu saya kaget ketika wajah. Cuman saya diam, ya Allah, ya apa mani, pertanda apakah ini? Saya dalam hati cepet subuh dalam hati gitu aja. Untuk melupakan itu saya pejamkan mata, saya fokus lagi ke bacaan selawat saya. Terus yang saya perbanyak selawat ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya makin gitu aja. Dia akhirnya secara perlahan tuh kain kapan yang tadi ngebungkus yang terbuka sama Ana nutup tertutup rapat. Terikat lagi udah terikat lagi. Berapa saat bias tadinya wujud asli tuh ngebias hilang perlahan-lahan hilang udah. Dan ritual yang terakhir itu yang ketemu pocong itu itu akhir dari ritualnya yang terakhir. Kesananya ke hari yang ke-8, ke-9 sampai yang ke-21 tidak ada godaan apa-apa normal seperti biasa. Cuman di puncak akhir yang 21 itu
diuji lapar yang sangat luar biasa. Laparnya aneh belum pernah yang namanya lagi puasa itu tangan sampai gemeter kayak gini Mang. Jam 2 pagi terakhir aneh pengen finishingnya. Itu yang namanya tangan yang namanya lapar udah nggak bisa bendung lagi Mang. Ya Allah ya Rabb. Udah gini Mang tangan udah wah ya Allah ini lapar ya Allah. Kempong ya Allah. Tapi saya dalam hati ujian gini, ujian awak dewek ini, ujian awak badan sendiri ini tuh. Tapi tetap yang namanya gemeternya tangan itu semakin luar biasa. Yang namanya lapar ini dalam perut tuh kayak yang namanya cacing sih undang-undang makan, ayo makan, ayo minum, makan, ayo minum. Saya goda jadi dalam hati cepat subuh. Akhirnya berapa saat kemudian adzan kumandang adzan tahrim kedengaran. Aneh sedikit lega, rasa gemeter yang tadi ada dalam sekujur tubuhnya aneh perlahan hilang alhamdulillah hilang. Aneh baru di situ rasa proses terakhir aneh alhamdulillah berhasil sampai jam 7 pagi. Aneh masih tetap melek nggak tidur karena perintahnya guru aneh sampai nanti jam 7 siang ketika lihat matahari kamu jangan tidur. Setelah itu kamu mandi, kamu istirahat, kamu pulang langsung. Jam 12 kamu pulang. Aneh udah selesai mandi istirahat sebentar, jam 12 siang aneh pulang Masih di hari selanjutnya aneh kan nemuin lagi ke gurunya aneh ketemu lagi sama gurunya aneh Yai alhamdulillah perintah yang Yai perintahkan sama saya udah selesai semua. Saya sudah tirakat, saya sudah berpuasa selama 21 hari. Guru yang aneh ngomong, apa yang kamu temuin? Saya kedatangan semut, saya kedatangan ulat bulu, saya kedatangan peri, saya kedatangan pocongnya saya gitu. Kamu tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Ya orang saya kan nggak tahu ya apa artinya, nggak tahu. Semut, tahu nggak semut ya? Semut itu sekujur bulu kamu ya, yang ada di badan kamu itu butuh selawat yang kamu baca tersebut, yang untuk menunjang karismatik yang ada pada dirimu. Ada kalimatnya kan, ada gula, ada semut. Kalau orang ada gula berarti seneng nggak? Seneng, berarti kamu bakal dicintai, lulus kamu. Gitu makanya saya dapat perintah yang dapat pesan seperti itu. Kata pesan yang pertama, kamu sudah lulus. Yang kedua, kamu kedatangan ulat bulu, kamu tahu nggak? Orang kalau sudah suka itu yang namanya gatel pengen ketemu gimana rasanya? Pengen ketemu nggak? Pengen cepet-cepet ketemu nggak? Iya. Nanti ketika orang lihat kamu pasti pengen cepet-cepet ketemu. Dan kesabarannya mereka sudah tidak tahan, pengen cepet ketemu. Nah itu bang, ada kalimat-kalimat tersendiri ternyata ketika kalau dijabarkan dari arti saya kedatangan semut, kedatangan ini, bahkan yang saya pocong tersebut, inilah bungkus putih dirimu. Angnay aja dileng ireng jagonon, Angnay kan ireng ya, tapi ketika lihat wajahnya bercahaya, itulah karisma yang sangat luar biasa. Angnay sampai ketemu pocong tersebut berarti itu yang istimewa, yang ditunggu-tunggu itu Angnay, itu cahayanya, cahaya pada diri Angnay sudah sangat luar biasa. Angnay masih iya tah gitu, Angnay dalam hati iya tah kah. Terus cara pengen tahu mantra tersebut kerja pribenang. Sudah menyatu dengan badan, gampang Angnay. Dia guru Angnay ngomong gampang Angnay. Sekarang Yai ngomong sama Angnay ya. Nanti hari Minggu kan ya, berapa hari lagi Minggu, Angnay main ke mall ya. Terus nanti kalau ada datang cewek 2 ya, Angnay diem aja ya. Tuh Vivian, ya udah jangan ngomong aja. Udah Angnay jangan ngomong, jangan nyahut. Angnay pengen diuji mending wadon loro gin. Iku asli lahiriah Angnay. Dudu jin gin kang uji Angnay, tapi menurut asli. Itu bener mangai gurunya Angnay ngomong ketika yang datang cewek itu ada 2 cewek muda-muda mangai, sekitar 21 tahun atau 22 tahun. Dia datang, temenin minumnya ayo. Gitu mangai dia nawarin. Saya diam aja, gurunya Angnay ngomong sama saya, Angnay jangan ngomong, diam aja. Dan jangan mau kalau diajak. Udah kuncinya itu. Angnay diam, Angnay enggak mau.
Duh sombong banget ya. Dia sampai ngomong sombong, Mai. Si cewek tersebut ngomong sombong. Ya udah Anai diam lah. Enggak ada. Nanti setelah ketemu cewek tersebut, Anai pulang bakal dijemput karo uang. Anai gelem ya, jadi gitu. Anai pengen digawa di Jati 7. Anai pengen dibawa ke Majalengka Mai sama beliau nih. Yang nanti bawa mobil. Anai pas keluar dari pintu mall tersebut, Anai ya, itu udah ditunggu Mai. Itu yang bikin aneh-aneh. Ini siapa? Saya dapat keterangan dari gurunya Anai. Iku gen pada baik dari golongan yang menusa Anai. Cuman iki mungkin ki wis ngimpi Anai wis pirang-pirang dina. Dia pernah ngimpi ketemu Anai. Anai belum pernah ketemu sama beliau. Hanya ketika Anai dia dapat perintahnya, kamu tunggu saja orangnya nanti keluar dari mall. Nah makanya dia nungguin di mall. Saya keluar. Anai, dia tahu saya. Anai, ikut bapak yuk. Saya kan kaget saya kan belum kenal. Cuman saya ingat pesannya guru Anai ya. Nanti ikut aja. Anai, saya ada proyek, ada pekerjaan. Saya mau nawarkan kerjaan, tapi saya enggak Anai suruh Anai nunggu di situ, kerja di situ, saya enggak. Anai backup saya. Saya minta barokahnya dari Yai. Dia manggil saya Yai lagi si orang tersebut tuh. Saya bisa sebutkan namanya Pak Andi almarhum, ini udah almarhum Pak Haji Aam Andi Wisastra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik beliau. Yang dia orangnya baik, dermawannya sangat luar biasa. Saya diajak kerja sama beliau, saya ditempatkan di perusahaannya beliau. Tapi bukan untuk sebuah pekerjaan, saya di backup dia. Saya ada di samping dia. Jadi kemana-mana dia pergi, saya ikut sama beliau. Dan saya digaji upah sama dia. Akhirnya udah seperti itu, saya bekerja sama beliau, saya udah bekerja. Akhirnya saya dapat ada tamu dari keluarga saya sendiri. Itu kedatangan keluarga dari Balong dari kampung Balong tuh sama orang Kalijaga. Ini teman deket nih, Waganda sama Ukron ini. Waganda datang sama saya, Anai, tolong sih ya, suruh nanti tolongin keluarga Waganda aja. Nah apa sih Waganda? Ada yang sakit ya, bener-bener sangat butuh pertolongan nah ya. Soalnya kita yakin ya, yang bisa menyembuhkanku kamu, gitu kata dianya, kata Waganda. Wah masa sih Wak, jadi itu kita bisa apa? Kata sih kayak gitu makanya. Ya wis pokoknya, ya intinya saya minta tolong sama Anai. Ya wis tak tunggu Wak ya, kata Anai gitu. Ya udah nanti saya tunggu. Jam pira Wak? Jam berapa? Habis isa aja. Ya udah, Anai tunggu, dia datang sama mamanya. Itulah awal-awal Anai ketemu jodoh. Ini awal ketemu dulu jodoh. Jadi ini ada datang, syariatnya tetap harus ada yang jadi pengantarnya, dia sebagai juru pengantarnya ada. Anai ketemu sama Waganda sama Mang Ukroni tersebut. Anai akhirnya diperkenalkan sama Waganda, ini ya Ukroni. Oh iya Anai, iki kita dua ponakan, saya punya ponakan ya. Ini ada sedikit kurang pas ya Anai lagi ngalami sakit Anai. Tapi sakitnya ya sakit ya beli pas lah, beli wajar sih kono. Ya saya mau minta tolong sama Anai ya. Anai temui sih jangan temui dia itu sih, mudah-mudahan naik yang warsma yang bikin sembuh mah bukan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala aja yang bisa buat sembuh mah. Oh iya bener jadi itu. Ya udah kapan kita kunjungannya? Ya sekinya beli apa? Udah sekarang ya enggak apa-apa. Yang Anai berangkatlah sama Waganda sama Ukroni sama saya ketemu ya. Beberapa saat kemudian saya ketemu sama yang lagi sakit, saya ngobrol ini itu ini. Saya ngomong sama Waganda sama Manguk gitu. Kalau dia pengen sembuh, saya harus tetap di sini. Caranya aja gitu makanya beliaunya pun ibunya lagi sakitnya tuh ngomong sama Anai punten sih kalau bisa mah Anai kudu ningkene dikit ya. Wah ya wis Bu. Kalau Anai harus tetap di sini, berarti anak ibu harus ada yang nikah sama saya. Itu karena ada dari keluarganya ibu tersebut belum nikah, satu ini cewek nih. Akhirnya emang Anai siapa kan dipilih aja ya siapa baik yang masih sendiri gitu. Ya, paling kian gitu. Ya wis Anai akhirnya ya udah nggak apa-apa. Anai gelem tak serius sih, jadi konon. Iya temenan. Itulah awal akhirnya Anai menikah tuh dalam kondisi sakit itu.
Enggak, yang sakit kan adiknya. Adiknya. Iya, adiknya dia, adiknya istri, ya istri yang sekarang. Akhirnya berapa saat kemudian aneh proses melakukan pengobatan. Ya alhamdulillah Allah memberikan pertolongan yang sangat luar biasa. Akhirnya yang sakit tersebut sehat kembali, makanya alhamdulillah. Dan akhir 2009 namanya ini udah selesai nih perjalanan Anai ini ya. 2009 tersebut Anai lah menikah baru. Itu 2 bulan kenal sama kenal sama Waganda, kenal sama keluarganya istri nih. Cuman 2 bulan, makanya 2 bulan kemudian Anai sudah berumah tangga sama beliau. Jadi efek dari amalan yang tadi, hidup Angne ini berubah seketika ya. Iya, alhamdulillah ya. Pekerjaan dapat, iya. Jodoh pun dapat, yang sehati rumah ya. dapat, iya. Rumah juga dapat. Dapat alhamdulillah ya. Hasil bekerja ya. Iya, hasil bekerja luar biasa, bukan hasil pesugihan. Jadi ini pesugihan benar-benar ke Allah. Iya, ya? ke Allah, ini real asli. Harus memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dari doa itu bukan daripada ke para perewangan seperti itu, atau kita datang kepada dukun atau paranormal ataupun kuncen-kuncennya, tidak apa-apa. Kalau percayanya begitu ya begitu, tapi alangkah lebih baiknya jangan datang. Iya. Nah, pernah ini amalannya dikasihkan ke teman? Pernah, Mai. Sudah dibuktikan oleh dia juga? Alhamdulillah sekarang dia punya fasilitas, punya istri dan punya anak dan punya rumah sendiri. Mapan lah ya. Mapan, alhamdulillah. Pekerjaannya juga bagus. Pegawai camat sekarang. Yang tadinya susah itu. Ya tadi ngikut sama Angnai terus. Itu ngikut Angnai ada 1 tahun, Mai. Jadi setiap dia keluh kesah ketika ngadepin ceweknya itu, rasa rindunya dia. Karena dia sendiri pernah cerita sama Angnai, wah, cewek saya ada di Bandung, undang bae si Angnai. Lah sih nanti yang tanggung jawab nafain siapa? Sekarang kamu kan belum jadi istri. Dia sekarang lagi posisi kerja di Bandung, suruh pulang gimana nantinya? Emang kamu mau siap kamu jajanin dia, ngasih uang jajan sama dia? Udah nggak apa-apa Angnai, saya siap. Saya itu dengan izin Allah, makanya segala satu emang izin Allah. Ya wis, besok datang kata saya nanti. Itu yang namanya ceweknya besok beneran datang, Mai. Padahal saya Angnai cuma ngomong, Mai, besok datang. Yeah. Itu ceweknya datang langsung, Mai. Dari Bandung udah nggak kerja lagi. Tapi saya kan ngomong sama dia, kamu tanggung jawab ya. Nanti kamu kasih jajan sama dia. Kamu tanggung jawab, kamu yang nafkahin dia. Ya wis, siap gitu. Jadi kalau orang dapat amalan ini harus puasa lagi nggak? Cukup 3 hari. Angnai ijajahin 3 hari. Tapi silakan datang ke rumah. Kalau ada yang minat gitu ya. Iya, kalau ada yang minat dan berkeinginan silakan datang ke rumah. Dan bukan dijual ini ya? Enggak dijual, silakan. Angnai maharnya gratis. Tapi kalau untuk teman-teman semua, insya Allah tidak ada efek samping apa-apa. Dan insya Allah aman. Ya. Tidak ada godaan. Ini mah udah jadi. Karena cukup sakitnya atau getirnya di Angnai saja. Kalian nggak bakal, maaf. Saya yakin ada yang mampu sih gitu ya, yang lakuin ritual seperti ini. Ya mungkin yang mampunya tuh cuman sedikit, Mangi. Yang lainnya pasti ketakutan lah. Jadi nggak usah cari ilmu pelet ya, nggak usah pergi ke pesugihan, cukup dengan mengamalkan ini. Iya, ayat-ayat Allah lah insya Allah, tapi tetap harus ada dibaca, tetap koridornya kita kepada agama, dekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang terbaik itu. Jangan lupa perbanyak juga salawat, karena dorongan salawat itulah yang menunjang segala sesuatu hajat cepat terkabul. Tujuan dari Angnai membagikan amalan ini apa nih? Mungkin ada ya untuk teman-teman yang masih jomblo ya, buat teman-teman yang belum memiliki pekerjaan, alangkah lebih baiknya dicoba. Mencoba diri, melatih diri daripada nunggu kerjaan nggak datang-datang, nunggu panggilan nggak datang-datang, sambil nunggu panggilan puasa. Ini insya Allah aman. Apapun keinginannya ya. Iya, insya Allah. Jadi nggak mesti jodoh aja mungkin. Jodoh aja ya. Ingin punya anak juga. Ingin punya anak ya, tetap nanti ya tata caranya juga pasti kasih tahu. Baik. Nah, Sobat MM, itu salah satu kebaikan yang diberikan oleh Angnai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan komen atau masuk ke grup Malam Mencekam Family, grup WA-nya ya. Nanti kita bagikan nomor kontaknya Angnai. Terima kasih Angnai. Dan Mang Ei serta tim undur diri.
Kita jumpa di video selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.